Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pertumpahan darah di Kadipaten Jipang Panolan. Kadipaten Jipang dalam sejarah penuh dengan pertumpahan darah. Dengan berdirinya Kerajaan Pajang yang terletak di sebuah daerah Desa Jipang, Kecamatan Cepu yang kurang lebih 50 kilometeran arah tenggara Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, kadipaten ini lebih dikenal dengan sebuah nama Jipang Panolan yang berkedudukan di Desa Jipang Panolan yang berada persis di tepi Bengawan Sore. Dulu selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai bandar perdagangan. Kala itu pemimpin Kadipaten Jipang adalah Arya Penangsang yang selalu berkuda dan konon terkenal dengan ilmu kanuragannya yang sangat sakti, yang selalu mengenakan kuda yang diberi nama Gagak Rimang. Sisa petilasan Kadipaten Jipang Panolan setelah dihancurkan oleh Kerajaan Pajang yang masih ada hingga sekarang seperti petilasan Semayam Kaputren, petilasan Bengawan Sore, dan petilasan masjid. Terdapat juga makam-makam kerabat seperti makam Mbah Sepuh Gedong, diantaranya seperti Raden Bagus Sumantri, Raden Sostro Kusumo, Raden Sekar Winangrong, Temenggung Ronggo Ajmojo. Kurang lebih 200 meter di tepi Bengawan Sore terdapat sebuah makam para santri yang dikenal sebutan Santri Songo yang diduga dibunuh lantaran disinyalir sebagai mata-mata Pajang. Konon menurut kuncen makam ada beberapa nama santri tersebut yang dikenal di antara santri tersebut yakni Raden Bagus Sulaiman, Raden Ismail, dan Sulastri. Arya Penangsang merupakan putra dari Pangeran Sekar Sedelapen, adik dari Sultan Demak yang kedua, Pangeran Patihunus, dan merupakan anak kedua dari Raden Patah, Sultan pertama dari Kasultanan Demak Bintoro. Beliau gugur memimpin pasukannya dalam upaya mengusir pasukan bangsa Portugis yang menguasai Malaka. Karena Pangeran Sekar ke-8, adik kedua dari Patihunus ini juga gugur meninggal, akhirnya kepemimpinan kerajaan diambil alih dan dipimpin oleh Pangeran Trenggono, putra ketiga Raden Patah. Konon menurut kabar yang tersebar, Pangeran Sekar Se-8 meninggal di sebuah tepi sungai yang dibunuh oleh orang suruhan Pangeran Trenggono yang merupakan adiknya sendiri. Dan anaknya Arya Penangsang yang masih bayi pun dihanyutkannya di sebuah sungai agar selamat. Karena peristiwa konspirasi ini, posisi Kerajaan Demak diambil alih dan dipimpin oleh Sultan Trenggono. Dalam proses yang panjang akan sebuah pertumpahan darah, di lain waktu akhirnya bayi yang dihanyutkan oleh bapaknya kemudian ditemukan oleh Sunan Kudus, lalu diberi nama Arya Penangsang karena pada saat ditemukan bayi tersebut tersangkut pada sebuah ranting pohon yang berada di tepian sungai. Setelah dewasa, Arya Penangsang menjadi Adipati Jipang dan berebut kekuasaan dengan bekas Kerajaan Demak dahulu yang berpindah ke pemimpinannya Sultan Trenggono dengan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Jakatingkir merupakan seorang menantu dari Sultan Trenggono. Dalam peperangan ini banyak terjadi peristiwa yang hingga kini masih melegenda di masyarakat Jipang. Pada sore hari karena pengaruh gravitasi bulan, air Bengawan Solo pasang, sehingga parit yang mengelilingi Jipang tadi menjadi penuh. Oleh karena itu di parit ini dinamai Bengawan Sore. Dan kutukan tersebut terbukti adanya
Parit itu memakan korban tumbalnya yang justru menjadi bumerang bagi Arya Penangsang. Dengan kecerdikannya, Ki Juru Mertani, seorang penasehat militer pasukan Pajang, menyuruh pasukannya menunggangi kuda betina di luar Sungai Bengawan Sore, dan saat itu juga Arya Penangsang sedang menunggangi kuda jantannya yang terkenal sakti, Gagak Rimang, sedang berada di sisi lain Bengawan Sore. Kontan saja Gagak Rimang sontak berlari, tak bisa dikendalikan oleh sang empunya. Arya Penangsang menyeberangi Bengawan Sore karena tertarik dengan kuda-kuda betina yang ditunggangi prajurit Pajang, hingga akhirnya terjadinya kejadian pilu tersebut. Konon tombak Kyai Pleret Sutawijaya masih terbilang keponakan Arya Penangsang, dan pada waktu itu masih muda sekali hingga Arya Penangsang setengah hati meladeninya dan hanya menangkis serangan-serangan bocah ingusan tersebut hanya dengan tangan kosong tanpa menghunus keris saktinya. Tombak Kyai Pleret Sutawijaya dapat merobek perut Arya Penangsang, tetapi dengan kedikjayaan kesaktiannya, sang Arya Penangsang meskipun perutnya sobek dan ususnya terburai hingga keluar dari perutnya, tidak sedikit pun sang Arya Penangsang merasakan kesakitan. Dengan santainya beliau mengalungkan ususnya yang terburai keluar pada gagang keris yang dibawa dan diselipkan ke pinggangnya. Dengan kesaktiannya beliau akhirnya Sutawijaya dapat dikalahkan. Namun kendati demikian, dalam pertarungannya yang sangat sengit, beliau Arya Penangsang dan Sutawijaya berakhir dimenangkan sang Arya Penangsang walau bersimbah darah dan terluka parah. Beliau sang Arya Penangsang tidak berniat untuk membunuh keponakannya tersebut, karena yang diincar beliau bukan sang keponakannya, melainkan musuh bebuyutannya, yakni Joko Tingkir. Namun karena Ki Juru Mertani yang terkenal akan kecerdikannya memanas-manasi Arya Penangsang untuk segera membunuhnya sang Sutawijaya, sang Arya Penangsang pun akhirnya terprovokasi juga dan mencabut keris saktinya yang diselipkan di pinggangnya yang bernama keris setan kober. Arya Penangsang lupa akan sebuah tindakannya sendiri. Beliau masih mengalungkan ususnya di sebuah keris saktinya itu, keris setan kober. Dicabutnya keris tersebut hingga melukai dan memotong ususnya tersebut, lalu beliau meninggal. Sisa-sisa keraton Kadipaten Jipang saat ini masih menyimpan keangkeran. Terlihat dari makam-makam gedong yang dikelilingi sebuah pohon-pohon besar yang begitu lebat dan berumur ratusan tahun. Dan beberapa makam yang dikelilingi kain mori terlihat sangat angker meskipun pada siang hari. Sosok Arya Penangsang sebagai penguasa Kadipaten Jipang Panolan sangat dihormati oleh masyarakat Jipang. Karena rasa hormat itu pula para masyarakat tidak ada satupun yang berani membicarakannya tentang terbunuhnya beliau oleh Sutawijaya. Penduduk di sekitaran makam selalu wanti-wanti agar selalu menjaga sopan santun, terutama jika masuk lebih dalam di sekitar makam. Mitos yang berkembang di masyarakat Jipang terkait Arya Penangsang ini bahwa sesekali aliran air Bengawan Sore yang berada di sekitar makam sering berubah warnanya menjadi merah darah. Aliran air yang berwarna merah seperti darah tersebut dipercayai bahwa air tersebut yang berwarna kemerahan itu merupakan berasal dari darah sang penguasa Kadipaten Jipang atau Arya Penangsang. Ketika peperangan dahulu kala yang sangat sengit dengan Sutawijaya yang pada saat itu terluka parah bersimbah darah terkena tombak Kyai Pleret yang dibawa oleh Sutawijaya. Tidak hanya itu, konon juga sering terdengar ringkikan kuda tunggangan sang adipati yakni Gagak Rimang di sekitaran Bengawan Sore, dan di bekas Bengawan Sore tersebut terdapat sebuah pohon kelapa yang dahulunya buat tambatan si Gagak Rimang. Adapun mitos lain yang tabu di masyarakat Jipang, jika ada seseorang yang berhajat terus menanggap ketoprak atau pentas seni,
jika memakai lakon sang penguasa Pangeran Air Penasang bisa sangat berbahaya, konon katanya. Demikian pertumpahan darah di Kadipaten Jipang Panolan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.